Kita coba lihat. Nah, seperti ini hasilnya ada nomor, nama, email, kemudian ada 2 buah tombol ya, edit dan juga delete. Tapi tulisannya bukan, ini errors ya. Bukan errors ya, errors. AC hilang, saya klik di bagian AD. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya asumsikan di sini teman-teman sudah melakukan instalasi untuk XAMPP-nya karena di sini saya menggunakan XAMPP. Untuk PHP yang saya gunakan adalah PHP 81 ya, berarti XAMPP-nya adalah XAMPP yang terakhir yang ada di websitenya apacefriends.org. Kemudian yang berikutnya, untuk Composer silahkan diinstal dan juga disesuaikan path-nya menuju ke lokasi dari PHP yang dimiliki di bagian XAMPP tadi. Kalau misalnya sudah, kita akan lanjut untuk melakukan download dari Laravel dan juga kita akan install Laravel tersebut di folder yang kita miliki. Saya akan buka untuk Windows Explorer-nya. Kemudian misalnya di sini saya akan membuat sebuah folder terlebih dahulu. Saya akan buat sebuah folder. Misalnya saya akan memberikan untuk nama foldernya adalah CRUD ajak Laravel begini. Kemudian saya enter. Kemudian saya akan masuk ke lokasi dari foldernya. Berikutnya di bagian dalam dari foldernya tersebut saya akan buka untuk terminal saya. Berikutnya saya akan install ya untuk Laravelnya di sana. Saya ketikkan saja composer create -project kemudian Laravel /Laravel. Kemudian misalnya di sini saya akan tentukan untuk tipenya ya, versi dari Laravelnya. Saya tentukan yang menggunakan 9 saja, 9 titik bintang seperti ini sehingga dia akan mengambil untuk Laravelnya yang versi 9 ya. Kalau misalnya teman-teman mau menuliskan cukup seperti ini saja bisa ya tanpa menggunakan sama dengan seperti ini, tapi untuk memastikannya karena di sini saya menggunakan Laravelnya adalah Laravel 9 ya, 9 titik bintang seperti ini. Kemudian diikuti dengan tanda titik. Tanda titik di bagian belakang ini menandakan bahwa kita akan download dari Laravelnya dan folder-foldernya langsung akan dimasukkan ke bagian dalam dari folder CRUD ajak Laravel ini ya. Ini langsung saya enter saja. Maka dia akan langsung melakukan instalasi dari Laravelnya di folder CRUD ajak Laravel ini. Kemudian lanjut kita coba buka dulu untuk project kita di Visual Studio Code. Kita tuliskan code, kemudian diikuti dengan tanda titik seperti ini. Kemudian kita enter. Oke, sekarang kita coba jalankan dengan menggunakan PHP Artisan Serve ya. Untuk membuka dari server Laravelnya ya. Saya masukkan PHP Artisan Serve begini, kemudian saya enter. Kita pastikan dulu di bagian browser kita sudah bisa membuka untuk Laravelnya. Saya tuliskan localhost, portnya adalah 8000, saya enter. Nanti harusnya seperti ini sudah bisa menampilkan untuk tampilan dari awal dari Laravelnya. Ya, berikutnya kita akan membuat untuk database kita terlebih dahulu. Misalnya saya akan membuat database-nya di bagian phpMyAdmin ini. Saya tuliskan untuk nama database-nya misalnya CRUD ajak Laravel begini. Laravel ya. Kemudian saya klik di bagian create ya. Maka dia akan membuat sebuah database baru namanya adalah CRUD ajak Laravel. Kemudian berikutnya saya akan membuat untuk tabel, kemudian saya akan membuat untuk modelnya, serta saya akan melakukan pengaturan dari env-nya, serta saya akan masukkan beberapa data ya di tabel yang akan saya buat nanti. Saya buat terlebih dahulu untuk di bagian Visual Studio Code, saya buka terminal saya. Kemudian di sini saya akan membuat model dan juga akan langsung kita buat untuk file migration-nya ya. Saya tuliskan PHP Artisan make model, kemudian saya akan buat modelnya misalnya dengan nama pegawai begini. Kemudian selain membuat model, saya akan membuat untuk migration-nya, saya tentukan -m begini, sehingga selain membuat model, dia akan membuat juga untuk file migration ya. Saya enter dulu. Kemudian coba kita lihat, dia sudah membuat 2 buah hal. Yang pertama adalah model, dia ditempatkan di bagian pegawai. Coba kita lihat di bagian app, kemudian models, kemudian pegawai. Kita cek dulu. Di sini dia sudah membuat sebuah file baru, namanya adalah pegawai ya. Kemudian yang berikutnya, dia membuat untuk filenya adalah di bagian create pegawai tabel ya. Coba kita lihat, dia ada di bagian database, kemudian di bagian migrations, kemudian di bagian file yang terakhir ini, namanya adalah create pegawai tabel. Di sana akan ada 2 buah fungsi.
fungsi up dan juga fungsi down ya. Di bagian fungsi up, dia sudah menyertakan, dia akan membuat sebuah skema dan skemanya diberikan nama, yakni adalah pegawai ya. Jadi ketika kita membuat untuk migrationnya langsung dibuat jamak oleh si Laravel ya, sehingga ditambahkan S di belakangnya. Ini saya hilangkan saja S-nya, sehingga cukup tertulis pegawai saja. Begitu juga di bagian drop-nya ini, fungsi down, saya akan hilangkan tulisan pegawainya menjadi pegawai saja. Berikutnya, kita akan membuat beberapa kolom ya. Kalau kita lihat di sini di bagian function up, ada 2 buah kolom yang akan langsung otomatis dibuatkan oleh si Laravel ya. Ada kolom ID dan juga kolom timestamp. Timestamp ini akan memasukkan 2 buah kolom, yakni adalah created at dan juga updated at ya. Saya akan tambahkan 2 buah kolom ya. Saya masukkan misalnya untuk kolom yang pertama dia adalah dengan nama ya. Kolomnya punya nama begini ya. Sehingga nanti akan ada sebuah kolom baru dan nama kolomnya adalah nama ya. Kemudian saya buat lagi satu string tipenya. Kalau string ini dia akan membuat untuk tipenya adalah varchar dan panjangnya 255 ya. Nama, kemudian yang berikutnya adalah email ya, sehingga saya tambahkan 2 buah kolom saja ya, nama dan juga email. Sekarang kita atur dulu untuk di bagian env ya, ini kan cuma kita membuat untuk skemanya saja. Tetapi kita perlu melakukan pengaturan sehingga dari Laravel bisa melakukan koneksi ke database yang baru saja kita buat tadi ya. Kita coba menuju ke bagian file env. Kemudian kita scroll ke bagian bawah, nanti akan ada tulisan DB connection, DB host, DB port, DB database, DB username, dan sebagainya. Sekarang kita akan melakukan penggantian dari konfigurasi ini, dari yang sebelumnya database-nya namanya adalah Laravel, tetapi tadi kita buat nama database-nya adalah CRUD ajak Laravel ya, sehingga kita sesuaikan di bagian database ini. Dan kita ganti dari Laravel menjadi CRUD ajak Laravel begini. Kemudian kita Ctrl S saja. Kemudian setelah kita membuat untuk pengaturan di bagian env serta kita membuat untuk migrationnya, kita akan jalankan untuk proses migration kita ya. Kita bisa tuliskan php artisan migrate begini. Ya, kemudian kalau kita lihat di bagian database kita, kemudian di bagian folder migration, ada beberapa file migration ya, di dalamnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 buah file migration. Nah, sebenarnya yang akan kita buat kan hanya file yang terakhir ini saja ya, yang di bagian create pegawai tabel ini. Maka kita bisa tentukan untuk file mana yang akan kita load ya, atau kita gunakan untuk membuat migrationnya. Saya akan menggunakan file yang terakhir ini saja. Saya coba cek dulu untuk namanya ya. Saya cek namanya, saya copy saja. Ctrl C. Kemudian saya akan masukkan dia ke proses migrate ini ya. Kita bisa masukkan -- kemudian alamatnya. Alamatnya dia ada di bagian database. Database, kemudian /migrations, kemudian nama filenya, dan kita berikan tanda petik seperti ini, kemudian kita enter. Nah, dia sudah memberikan pesan bahwa untuk membuat 2 buah tabel ya, otomatis pegawai tabel ini, file kita yang baru saja kita buat, kemudian untuk tabel migration ya, sehingga tabel migration nanti akan berisikan log migrasi yang terjadi. Kalau kita coba cek di bagian database CRUD ajak Laravel ini, nah nanti akan ada 2 buah tabel migration dan juga pegawai. Dan kalau kita lihat di bagian struktur pegawai, nanti akan ada 5 buah kolom ya, ID, kemudian nama, email, created at, dan juga updated at ini langsung otomatis dibuatkan oleh si Laravel. Kemudian misalnya saya akan memasukkan beberapa data ya di bagian tabel pegawai ini. Dan kita akan menggunakan factory saja yang disiapkan oleh Laravel ya. Saya akan membuat factory-nya dengan menggunakan command line ini. Saya masukkan perintah php artisan make factory. Kemudian saya berikan namanya misalnya pegawai factory begini. Factory, TORY ya. Kemudian saya enter. Nanti dia akan membuat sebuah file di bagian folder database, kemudian di bagian folder factories ya, akan ada 1 buah file baru namanya adalah pegawai factory. Saya klik,
Kemudian kalau kita lihat di bagian definition ya, ada satu buah fungsi di sana. Fungsinya adalah definition ya. Di bagian definisi ini akan kita masukkan beberapa kolom terkait dengan tabel yang kita punya. Dan untuk masukkannya tinggal kita sisipkan dengan tanda petik begini. Kemudian ini adalah nama kolomnya. Nama kolomnya adalah nama, dan nanti di bagian nama ini kita akan masukkan datanya dari Faker ya. Saya masukkan this Faker begini, kemudian kita panggil dengan name ya. Jadi dia akan masukkan untuk data Fakernya berupa data name ya. Kemudian selain nama saya masukkan lagi email. Ini kita panggil dari this, kemudian Faker, kemudian dari email begini. Ya, kita Ctrl S. Nah, nanti fungsi di bagian definition ini akan kita panggil dengan menggunakan seeder. Dan seedernya kita akan panggil dulu di bagian database ya. Seeders, nanti akan ada satu buah file namanya adalah database seeder ya. Nah, di bagian database seeder ada fungsi namanya adalah fungsi run ya. Di bagian fungsi run ini kita akan panggil factory yang kita buat tadi ya. Kita masukkan di sini sesuai dengan model yang kita punya. Dia ada di bagian kemudian /models, kemudian pegawai. Ya, kemudian kita berikan *2.2 factory begini. Nah, di bagian dalam dari kurung ini kita tentukan berapa jumlah data yang akan kita buat ya. Misalnya saya akan masukkan 20 data begini. Kemudian saya panggil dengan create. Ya, sehingga nanti dia akan membuat 20 data. Nah, 20 datanya terdiri dari dua buah kolom seperti yang sudah kita siapkan di sini, ada kolom nama dan juga kolom email. Nah, sekarang coba kita jalankan ya di bagian terminal kita untuk memanggil seeder kita. Nah, caranya kita masukkan php artisan db seed begini. Nanti kita tinggal enter saja, maka dia akan memanggil untuk database seedernya. Akan ada peringatan di bagian bawahnya berupa beberapa pesan. Antara lain base tabel or view not found ya. Jadi tulisan pegawai ini tidak ada ya. Karena ketika dia melakukan akses kepada model pegawai ya, di sana dia otomatis akan memberikan nama dari tabelnya dengan menggunakan data berupa jamak ya. Padahal di sini sebenarnya kita memintanya untuk nama tabelnya adalah pegawai ya, bukan pegawai. Ini kita masukkan di bagian dalamnya public, kemudian kita tentukan tabel, nama tabelnya, nama tabel sesuai custom ya. Kalau defaultnya dia pegawai pakai S, tapi kalau misalnya kita menginginkan untuk nama tabelnya bukan bawaan dari Laravel, kita tentukan dengan menggunakan public tabel, kemudian kita tentukan nama tabelnya pegawai begini ya, tanpa S. Kemudian biasanya dia meminta untuk variable-nya, kita masukkan sekalian protected. Ya, kemudian variable kita masukkan di sini, variable-nya ada dua ya, nama dan juga email begini. Kita Ctrl S. Kemudian coba kita ulangi lagi memanggilnya php artisan data dbseed, kita clear dulu coba. php artisan dbseed, kemudian saya enter. Nah, dia sudah memberikan informasi seeding database, info ya, seeding database. Nah, sekarang kalau misalnya kita coba cek di bagian tabel kita, dari yang sebelumnya dia masih kosong, kalau sekarang saya klik di bagian browse, nanti harusnya ada 20 data baru ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada 20 data ya, dari si Corbin Hackett ini sampai dengan Fabian Kuhiman. Nah, data sudah masuk ya di bagian tabel pegawai kita. Selanjutnya, kita akan membuka untuk Laravel kita, dan saya akan buat sebuah root di sana. Misalnya saya akan buat root dengan nama pegawai begini ya. Misalnya saya akan buat root dengan nama pegawai begini. Kemudian di bagian pegawai ini dia akan memanggil untuk view yang akan kita siapkan ya. Saya akan buka terlebih dahulu untuk root saya ya. Saya akan ini saya close saja. Kemudian migration-nya saya close, env-nya saya close, seeder saya close. Ini juga saya close ya. Kemudian saya akan membuka untuk root saya di bagian roots, kemudian di bagian web.php ya. Nah, di sini dia hanya menampilkan satu buah root saja, sehingga dia hanya membuat rootnya di bagian awal dan dia akan menampilkan untuk welcome. Saya akan buat satu lagi, saya masukkan root begini, kemudian get, di bagian get saya akan buat namanya pegawai, kemudian functionnya seperti ini. Kemudian saya akan return saja dia, di mana returnnya saya akan buat sebuah folder ya. Saya akan buat folder misalnya di bagian resource.
Ya, saya akan buat sebuah folder di bagian views ini. Saya akan buat sebuah folder baru. Saya berikan nama pegawai begini. Kemudian di dalamnya saya akan buat satu buah file. Saya masukkan namanya index.blade.php begini. Kemudian saya enter. Nanti bagian web ini saya akan arahkan dia supaya mengarah ke bagian folder pegawai. Ya, kemudian di bagian file index ya, kita tuliskan pegawai.index begini. Kita Ctrl S. Kemudian di bagian index ini saya akan masukkan untuk tulisannya, misalnya tulisannya simple saja dulu. Saya tuliskan hi begini. Kemudian coba saya buka dulu di bagian browser kita. Saya coba enter. Nanti dia menuliskan hi seperti ini ya, sehingga sudah sesuai untuk routingnya dan sudah memanggil untuk view kita. Berikutnya saya akan menggantikan tulisan hi ini dengan menggunakan styling yang sudah saya siapkan. Dan saya menggunakan CSS-nya adalah menggunakan Bootstrap ya. Untuk link menuju ke script saya sudah saya siapkan di bagian deskripsi, silahkan teman-teman lihat. Nah, ini kita akan copy untuk scriptnya ini dan kita akan letakkan di bagian index.blade kita tadi ya, yang di bagian dalam dari folder pegawai. Ini saya klik di bagian raw ini supaya dia menampilkan untuk datanya dan langsung kita Ctrl A saja, kemudian saya Ctrl C. Kemudian saya akan letakkan di bagian Visual Studio Code saya dan saya akan gantikan tulisan hi ini dengan script yang saya punya ya. Saya Ctrl S. Nah, sekarang coba kita lihat lagi di bagian browser. Ini coba saya refresh. Nah, tampilannya seperti ini, ada nama, email, simpan, kemudian isiannya ya. Untuk di bagian keys saya close saja. Nah, berikutnya kita akan menggunakan dari Yajara Box ini teman-teman ya. Jadi Yajara Box ini akan digunakan untuk menampilkan data dari database dan dia bisa langsung menampilkan datanya dan akan langsung dibentuk dengan menggunakan pagination. Juga ada pencarian ya, dan kita akan bisa custom dengan menggunakan ajak nanti. Nah, mari kita ikuti step-stepnya untuk menggunakan Yajara Box ini ya. Kita coba lihat untuk melakukan instalasi. Requirement-nya adalah Laravel 9, kemudian jQuery data tabel ya. Tapi sebelumnya kita perlu install terlebih dahulu untuk Yajara Box di Laravel kita ya. Saya akan gunakan ini tulisannya Composer Require Yajara Laravel Database Oracle. Ini saya Ctrl C saja perintahnya. Kemudian saya akan jalankan di terminal saya. Saya buka terminalnya, kemudian saya coba clear dulu. Kemudian saya paste saja di sini, kemudian saya enter. Oke, sudah selesai. Sekarang kita coba lihat lagi untuk hal lainnya yang harus kita siapkan. Ini perlu diatur. Kalau misalnya tidak kita atur, tidak apa-apa ya di bagian providers ini. Kita scroll ke atas saja. Kemudian kita lihat untuk menggunakan Yajara Box, kita butuh yang namanya jQuery Data Tables ya. Ini saya klik di bagian linknya. Saya open link in new tab. Kemudian coba kita lihat. Untuk menggunakannya ada dua buah file yang harus kita include-kan, yakni adalah CSS dari data tabel, kemudian JavaScript dari data tabel. Ini saya blok saja, saya Ctrl C. Kemudian saya akan letakkan dia ke bagian pegawai, kemudian di bagian index blade kita tadi ya. Saya akan masuk ke bagian index blade, terminal saya close. Kita scroll ke bagian atas. Saya akan masukkan CSS-nya di sini. Saya akan masukkan link CSS begini. Kemudian saya paste untuk alamatnya tadi. Saya Ctrl S sehingga sudah satu buah file kita include-kan di sini dari data tables ya, CSS-nya. Kemudian selain CSS kita perlu juga memasukkan untuk JavaScript-nya ya. Kita coba lihat di sini di bagian bawah JavaScript-nya, saya Ctrl C. Kemudian saya akan letakkan di bagian script kita. Saya scroll ke bagian bawah. Ya, saya akan letakkan di bagian bawah dari script ini. Saya masukkan script src, ya, tinggal saya masukkan alamatnya, saya Ctrl S. Kemudian coba kita lihat tampilannya. Coba kita refresh dulu. Belum ada perubahan karena belum kita atur di bagian data tables-nya sehingga mengambil sesuai dengan perintahnya di sini ya. Saya Ctrl C. Kemudian saya letakkan di bagian script kita. Saya letakkan di bagian bawahnya ya. Saya masukkan script. Kemudian saya panggil seperti ini, saya Ctrl S. Nah, di sini teman-teman lihat, ketika dia memanggil untuk data tabel, dia mengarahkan untuk ID-nya adalah myTabel ya. Ini saya copy untuk myTabelnya, kemudian kita lihat di bagian atasnya tabel kita, dia punya nama tabel stripped ya. Untuk bisa memanfaatkan efek yang diberikan oleh data tabel, ya, kita perlu memberikan di sini ID. Kemudian kita paste saja namanya,
namanya tadi adalah my tabel ya. Saya Ctrl C, kemudian saya letakkan di bagian sini. Saya Ctrl S. Sekarang coba kita refresh ya di bagian tampilannya. Belum berubah, berarti masih ada yang kurang di sini. Kalau kita lihat di bagian atas kita, CSS sudah masuk, kemudian JavaScript-nya juga sudah masuk. Tetapi di sini, kalau kita include-kan, yang kita include-kan baru data tables-nya ya. Sedangkan jQuery-nya belum kita ikutkan. Sehingga untuk menggunakan data tabel, selain kita memasukkan plugin yang dimiliki oleh data tabel, kita perlu untuk mengikutkan juga untuk jQuery kita ya. Coba kita lihat di sini bahwa untuk menggunakannya kita perlu yang namanya jQuery. Coba kita cari dulu di sini CDN jQuery begini. Kemudian coba kita lihat jQuery CDN release.jquery.com. Kemudian saya akan gunakan yang jQuery versi 3 ini. Saya klik saja. Kemudian dia menampilkan untuk scriptnya, saya klik di bagian copy to clipboard ya. Saya klik ya, kemudian saya akan letakkan di script kita. Saya letakkan di bagian atasnya dari data tabels .min.js. Saya Ctrl V, saya Ctrl S. Sekarang coba kita refresh lagi. Nah, tampilannya sudah berubah sekarang sehingga sudah ada pencariannya, kemudian sudah ada pagination-nya di bagian bawahnya. Nah, kalau kita lihat di sini di bagian data yang keluar ya, hanya ada satu isian saja Anton ya. Sedangkan kalau kita lihat di bagian tabel kita, tabel pegawai, sebenarnya dia punya 20-an data ya. Tetapi yang keluar ini adalah data default saja ya yang kita miliki dari tabel yang sudah saya siapkan. Nah, sekarang kita akan merubah supaya tampilan yang di bagian isian ini dia mengambil kepada data yang kita punya di bagian tabel pegawai. Nah, caranya kita akan siapkan dulu sebuah controller. Di mana controllernya nanti dia akan dipanggil di bagian Ajax kita ya, di bagian jQuery. Saya akan buat dulu untuk controllernya, saya akan buka untuk command line-nya, saya clear dulu coba. Kemudian saya akan buat untuk controllernya ya, saya masukkan php artisan make controller. Misalnya saya akan buat untuk controllernya dengan nama pegawai Ajax controller misalnya. Oke. Kemudian kalau kita menggunakan CRUD supaya lebih mudahnya kita masukkan dengan menggunakan resource saja ya, resource seperti ini sehingga dia sudah akan menyiapkan beberapa fungsi terkait dengan CRUD ya. Nanti akan ada fungsi create ya, kemudian ada fungsi store, update dan juga delete. Saya masukkan resource seperti ini kemudian saya enter. Nanti dia akan membuat sebuah file baru di bagian HTTP, ya, KTTP, controllers, kemudian pegawai Ajax controller, ya, di sini. Saya coba close dulu. Nah, di sini dia akan membuat beberapa fungsi ya, ada index, create, kemudian sampai dengan destroy ya, sudah dibuatkan fungsinya. Nah, supaya di bagian kelas pegawai Ajax controller ini, dia bisa diakses dari browser, maka kita perlu melakukan pengaturan di bagian root kita, ya. Ini kita tambahkan rootnya, saya masukkan root, kemudian resource ya, resource-nya nggak usah pakai S saja. Kemudian kita panggil untuk alamatnya, kita bikin aliasnya ya, misalnya saya akan masukkan pegawai Ajax begini saja, di mana alias pegawai Ajax ini dia sebenarnya akan melakukan akses kepada pegawai Ajax controller kita. Ya, kemudian kita panggil dengan kelas. Jangan lupa ketika kita masukkan pegawai Ajax controller, pastikan di bagian atas use-nya juga sudah ikut ya, sehingga pegawai Ajax controller sebenarnya dia melakukan akses kepada app ya, kemudian folder HTTP, folder controllers, kemudian nama filenya adalah pegawai Ajax controller ya, sehingga kita panggil di bagian bawahnya, tetapi di bagian atas sudah kita ikutkan. Nah, sekarang coba saya akan melakukan perubahan di bagian kelas pegawai Ajax controller dan di bagian fungsi index ya. Nah, fungsi index ini dia fungsinya sebenarnya untuk menampilkan semua data yang ada di bagian model kita. Misalnya saya akan buat sebuah variabel dulu, variabel data misalnya, di mana variabel data ini dia akan mengambil dari model kita dan model kita punya nama adalah pegawai ya di sini. Ya, namanya adalah pegawai. Saya akan akses si pegawai ini ya di bagian pegawai Ajax controller dan di bagian fungsi index ya. Saya akan panggil pegawai begini. Nah, pastikan ketika kita masukkan pegawai seperti ini di bagian use-nya juga sudah ikut ya, app model pegawai sudah diikutkan. Kemudian kita akan akses untuk fungsinya, metodenya adalah order by, kita akan order.
Order by-nya misalnya kita akan order by nama dan dia akan ascending sehingga yang tulisannya hurufnya A dia akan berada di bagian atas ya. Kemudian untuk mengeluarkan datanya ini ya di bagian data tabel kita bisa keluarkan dengan menggunakan return. Kemudian kita akses data tabel yang kita punya. Kita masukkan data tables, di mana data tables ini kita akan akses supaya dia mengambil dari use Yajra, akses dari Yajra, kemudian data tables slash lagi, kemudian masukkan dari facet, kemudian akses dari data tables ya seperti ini. Ya, aksesnya ke Yajra, data tables, facet, kemudian data tables ya. Kemudian di bagian return kita kembalikan untuk di bagian data tables ini supaya mengambil data dari variabel data ini ya. Kita masukkan data tables, kemudian kita masukkan off ya. Di mana off-nya dia akan mengambil dari variabel data ya. Kita masukkan di sini data begini. Kemudian coba kita langsung keluarkan dulu, misalnya saya masukkan make begini, make, kemudian true begini. Saya Ctrl S dulu. Kemudian coba saya akan melakukan akses kepada pegawai ajak ini di bagian browser saya ya. Saya akan keluarkan, misalnya saya akan akses di localhost 808.000, kemudian Ajax pegawai begini. Kemudian saya enter. Sorry, bukan ajak pegawai ya, pegawai ajak. Nah, pegawai ajak. Saya enter. Nah, ini adalah data yang dimiliki ya, sehingga ketika kita melakukan akses, sebenarnya nanti data yang dikeluarkan adalah seperti ini ya. Ada data di mana nanti akan ada beberapa kolom, ada ID ya, kemudian nama, kemudian email ya, kemudian created ad serta updated ad. Nah, coba data-data ini akan saya masukkan ke bagian sini ya, di bagian pegawai kita. Nah, caranya kita masuk ke script kita di bagian index.blade, kemudian kita scroll ke bagian bawah. Di bagian my table ini, saya akan masukkan isiannya di bagian dalam dari kurung ini ya, di bagian dalam dari kurung. Saya masukkan kurung kurawal dulu. Kemudian di dalamnya saya masukkan beberapa hal. Yang pertama adalah processing ya. Ini adalah ketentuannya yang diberikan oleh si data tabel untuk menggunakannya. Processingnya kita tentukan true. Kemudian server side kita masukkan true. Kemudian berikutnya kita masukkan untuk melakukan akses kepada alamatnya. Alamatnya kita tentukan dengan menggunakan parameter Ajax. Kemudian di dalamnya kita tentukan alamat untuk melakukan akses kepada data-data kita. Di mana untuk data-datanya dia bisa terlihat di sini ya, di bagian pegawai ajak ini. Sehingga alamat ini saya akan masukkan ke script saya. Ajax, kemudian saya berikan tanda kurung siku. Kemudian saya masukkan URL, di mana nanti dia akan melakukan akses kepada pegawai Ajax begini. Kemudian kita tentukan setelah ajak ini untuk kolom-kolom apa saja yang akan kita gunakan. Ya, kita masukkan parameter columns, titik 2, kemudian masukkan kurung siku, kemudian masukkan kurung kurawal. Nah, di dalamnya kita masukkan kolom-kolom apa saja yang akan kita gunakan. Nah, nanti di dalamnya ada beberapa parameter ya, yakni adalah data. Di mana data ini dia akan mengambil untuk kolom mana dia akan diambil ya. Jadi kolom kita kan ada kolom nama ya, di sini ada kolom nama dan juga kolom email ya. Maka kita masukkan di sini datanya dari nama. Dia akan kita berikan nama di bagian tabel kita nanti dengan nama yang sama saja ya, yakni adalah nama. Misalnya ini pakai huruf besar saja ya, nama begini. Nah, kemudian setelah nama kita masukkan lagi dengan data email. Ini kita masukkan dari name-nya adalah emailnya besar. Ya, saya Ctrl S. Kemudian coba saya akan refresh dulu di bagian data pegawai. Saya coba refresh. Nah, tampilannya masih seperti ini karena ketika kita lihat di bagian script kita, di bagian pegawai ya, di sini kita sudah masukkan di bagian T-body ini default yang kita punya dari script yang saya bagikan ya di bagian GIS. Ini kita hilangkan saja untuk T-body-nya. Supaya apa? Supaya dia akan mengambil data yang kita miliki dari pegawai Ajax kita tadi. Ya, ini saya delete saja.
Sehingga hanya tersisa tabel dan juga T-head saja. Sedangkan T-body-nya tidak kita ikutkan. Oke, seperti itu. Kemudian coba saya refresh lagi. Nah, nanti dia akan menampilkan untuk data-datanya dari mulai si Alvis ini. Kemudian kalau kita lihat di bagian nomor halaman kedua, terakhir adalah Scholar Stack ini ya, sehingga sudah ada 20 data. Nah, ini kalau misalnya saya akan cari salah satunya misalnya adalah Michael begini, dia sudah keluar langsung ya untuk pencariannya. Misalnya saya cari untuk Beryl ini, nah dia juga sudah muncul ya untuk isiannya. Tetapi kalau kita lihat di sini, urutannya kan belum pas ya. Sebenarnya urutan pertama adalah nomor, kemudian nama, kemudian email, kemudian aksi. Tetapi yang kita masukkan tadi hanya untuk nama serta email saja. Sedangkan nomor serta aksi belum kita masukkan. Nah, coba kita masukkan nomor dulu ya di sini. Saya akan masukkan nomornya dan kita mulai pengaturannya di bagian pegawai ajak controller ini. Kalau sebelumnya di bagian return, kita cuma menuliskan data tabel, kemudian langsung make ya. Nah, ini kita tambahkan lagi satu, ya. Kita masukkan satu selain make ini, ya ini adalah add index column. Nah, seperti ini. Kemudian coba kita tambahkan di bagian index split kita. Kolomnya ya di bagian bawah ya, di bagian kolom ini. Pertama kan kita masukkan tadi hanya nama saja ya, ini bukan mama ya. Nama ya. Nah, kita masukkan tadi kan hanya nama dan juga email. Kita akan tambahkan lagi satu di bagian atasnya. Ya, saya akan tambahkan satu. Saya berikan dengan data. Polanya sama, ada data dan juga name ya. Data di sini saya akan tuliskan dt minus underscore ya, row index begini ya, data row index. Ini untuk datanya. Kemudian selain ini ya, ini adalah name. Name-nya kita masukkan sama, dt minus row index begini. Oke, kemudian kita tambahkan lagi di bagian bawahnya orderable, biar dia tidak bisa diorder lagi ya, sehingga urutannya tetap. Kalau misalnya urutan baris kan tetap ya harusnya, sehingga tidak bisa diubah lagi urut-urutannya. Ya, saya masukkan set able juga, set able kita masukkan false. Saya Ctrl S, kemudian coba kita refresh lagi. Nah, dia sudah menambahkan di sini ada nomornya ya, nama, kemudian email. Kalau saya coba cari salah satu misalnya Heber begini. Ya, dia berada di nomor 6 ya, Heber dia ada di nomor 6. Untuk nomor, nama, email sudah ada isiannya. Tinggal sekarang kita akan melakukan penambahan tombol di bagian kolom aksi. Nah, kalau kita lihat di bagian git saya ya, ada dua buah tombol, yakni adalah tombol edit dan juga tombol delete. Nah, kalau kita menggunakan data tables, berarti kita perlu melakukan pengaturan dulu untuk menampilkan datanya ya. Sedangkan ketika kita menampilkan data, dia hanya menampilkan data secara plain saja ya, isiannya ya, bukan berupa tag HTML. Nah, untuk melakukan pengaturannya, kita akan sesuaikan ya di bagian pegawai ajak controller kita. Kemudian kita masuk ke bagian fungsi index, kita tambahkan satu lagi, yakni adalah add column begini. Add column. Nah, di mana di bagian add column kita akan berikan nama dari kolomnya, misalnya kita berikan nama aksi begini. Oke, kemudian kita berikan koma, kemudian kita masukkan function. Nah, kita tuliskan seperti ini, function dulu. Nah, di bagian function ini, di dalamnya kita akan mengikutkan data yang kita miliki dari variabel data ini ya. Kita masukkan data. Nah, di mana kalau kita akan menambahkan kolomnya dan kita berikan aksi tadi, dia akan melakukan return. Ya, return-nya dia akan mengambil kepada view. View-nya nanti kita akan arahkan supaya dia mengambil untuk view-nya dan kita arahkan di bagian resource ya, kemudian pegawai. Misalnya saya akan buat sebuah file baru di sana. Ya, saya masukkan namanya adalah tombol .blade.php misalnya. Saya enter. Kemudian saya akan isikan dari script kita di sini. Nah, ini ya di bagian git saya akan Ctrl C saja berupa isian edit dan juga delete ya. Kemudian saya akan masukkan ke bagian tombol blade ini. Saya Ctrl S dulu.
Kemudian di bagian pegawai controller, pegawai ajak controller, saya akan arahkan untuk return-nya ini supaya dia mengambil kepada pegawai. Kemudian dia akan mengambil untuk blade-nya, namanya adalah tombol ya, tombol seperti ini ya. Nah juga selain dia akan mengeluarkan datanya dari blade, kita akan ikutkan untuk datanya ya, datanya kita ikutkan di sini, data, di mana isian dari data begini. Saya Ctrl S dulu. Kemudian ini kan di bagian indeks ya. Berarti kita juga perlu menyesuaikan di bagian index.blade kita ya. Kalau tadi kita kan hanya mendefinisikan 3 buah kolom saja ya. Ini adalah untuk nomornya, ini adalah untuk namanya, dan ini adalah untuk emailnya. Berarti kita perlu satu lagi, ya ini adalah aksi ya. Data di sini dari aksi, dan name-nya dari aksi. Ya, kita Ctrl S. Sekarang saya coba refresh dulu. Coba kita lihat di pegawai ajak controller, ini kurang titik koma kelihatannya. Saya Ctrl S, coba saya refresh lagi. Oke, ada yang kurang lagi, coba saya cek lagi di sini. Oh, view ya, harusnya adalah width ya, bukan view. Width ya, di bagian depan view, kemudian di bagian belakang adalah width ya. Kita coba refresh lagi ya. Kita coba lihat, nah seperti ini hasilnya ada nomor, nama, email, kemudian ada 2 buah tombol ya, edit dan juga delete. Kemudian kalau kita lihat di bagian tombol ini, kalau kita coba klik kanan, kemudian klik di bagian inspect ya. Nah dia hanya ada isian kelasnya, kemudian href kelasnya ya. Ini kita akan tambahkan sebuah properti di bagian dalam dari href ini supaya dia akan menyimpan untuk data ID-nya ya. Data ID dari tiap-tiap namanya ini ya, misalnya si Alvis, kemudian Beryl, Chester, Dorothy, dan sebagainya ini, kita akan ikutkan ID-nya di bagian tombol kita. Nah, caranya kita sesuaikan di bagian tombol blade ya. Kemudian kita akan tambahkan di sana, ya ini adalah data ID begini. Nah, data ID dia akan mengambil dari variabel data kita ya. Variabel data kita kan sudah ikutkan ya di sini variabel data ya. Kemudian kita masukkan di bagian width-nya variabel data. Tinggal kita panggil di sini untuk datanya data ini ID. Ini di bagian edit ya. Coba saya akan masukkan lagi data ID, kemudian di bagian href ini saya masukkan tanda crash saja. Ini juga saya masukkan tanda crash, saya Ctrl S, kemudian coba saya refresh dulu. Kemudian coba saya klik kanan, klik di bagian inspect. Kemudian nanti akan ada ID-nya ya, data ID-nya 7 untuk si Alvis. Coba saya lihat di bagian Megan ini. Saya inspect, kemudian kita lihat di sini data ID-nya adalah 12. Oke ya, sudah siap. Nah, untuk menampilkan data sudah, selanjutnya kita akan melakukan fungsi untuk melakukan penambahan data. Nah, kalau kita lihat di bagian form yang sudah saya siapkan di bagian GIS, untuk menambahkan data, dia kan ada form tersendiri ya di bagian atas. Ini kita ganti saja, supaya ketika dia klik di bagian tambah data ini, dia akan menuju ke bagian modal ya. Jadi ini tidak usah tampil dulu di bagian atas, tetapi kalau misalnya kita klik di bagian tombol tambah data, dia akan menampilkan modalnya ya. Nah, modal bisa teman-teman lihat di bagian Bootstrap, kemudian bisa dicari untuk dokumentasinya, kita cari namanya modal. Ya, kita klik di bagian modal ini. Nah, untuk kerjanya sebenarnya kalau misalnya contohnya ya, ini saya klik di bagian launch demo modal ini, nah nanti keluar seperti ini ya. Jadi kita klik, nanti dia akan keluar seperti ini. Ya, ini kita copy saja untuk modalnya, lokasinya di sini. Saya copy saja sampai atas ini, saya Ctrl C. Kemudian saya akan letakkan di bagian script saya, di bagian index.blade yang ada di lokasi folder pegawai ya. Saya akan letakkan di atas main ini, atau di bawah main juga tidak masalah harusnya. Kita letakkan di bawah main, saya Ctrl S. Kemudian saya akan gantikan untuk tombolnya tadi, ya, formnya tadi. Formnya saya akan masukkan ke bagian dalam dari si modal tadi ya. Saya akan blok, saya Ctrl X, ya. Kemudian saya akan letakkan di bagian dalam dari modal. Kita cari modalnya di mana?
oke ya, di sini ya, di tanda titik 3 ini, saya Ctrl V di sini, saya Ctrl S. Kemudian kita hilangkan untuk bagian P3 ini, sehingga paling atas nanti form, kemudian paling bawah juga form ya. Oke. Sekarang coba kita lihat untuk melakukan penambahan data. Dia ada di bagian tombol tambah data. Di sini ada kelas BTN primary. Oke, sebentar. Kita coba refresh dulu ya. Kita pastikan tampilannya sudah oke dulu. Nah, tampilannya seperti ini. Ada tambah data, kemudian formnya juga sudah hilang. Nah, sekarang di bagian tambah data ini, kita akan berikan kelas dulu. Ya, kita akan berikan kelas dulu di bagian tambah data ini. Supaya ketika diklik di bagian tombol tambah data, dia akan memunculkan dari si modalnya. Nah, caranya kita berikan dulu misalnya nama kelasnya tambah, tombol tambah misalnya, tombol tambah begini ya, sebuah tombol tambah. Kemudian tombol tambah ini kita akan lakukan efek ya di bagian jQuery kita, sehingga kalau misalnya diklik untuk kelas tombol tambah, dia akan memunculkan dari modalnya. Ingat ya, di bagian modal kita namanya adalah example modal ya. Kita sesuaikan dulu di bagian script kita. Kita tambahkan di sini. Kita masukkan dengan tanda dolar begini, kemudian akses untuk tag body, kemudian akses lagi untuk fungsinya adalah on, di mana di bagian on ini yang dijalankan adalah klik ya. Kemudian di bagian klik ini kalau misalnya dia diklik dan untuk kelasnya adalah tambah data tadi ya. Sebentar, tadi namanya adalah tombol tambah ya. Kita masukkan di sini namanya adalah kelas tombol minus tambah begini. Maka dia akan melakukan sebuah aksi. Aksinya kita tentukan di sini function. Functionnya kita masukkan dari example modalnya kita buat menjadi show ya. Dari example modal kita sesuaikan namanya sesuai dengan di bagian modal, namanya adalah example modal. Ini saya Ctrl C saja. Kemudian saya letakkan di bagian sini example modal dot show. Example modal dot modal show. Oke, seperti ini ya. Saya Ctrl S dulu, kita coba dulu. Kita coba refresh, kemudian kita klik di bagian tambah data. Nah, dia muncul seperti ini. Saya klik dulu tambah data. Nah, dia muncul seperti ini. Sebentar, ini functionnya berarti perlu E dulu ya. E seperti ini. Kemudian kita coba cek dulu. Kita coba klik tambah data. Sebentar, tambah lagi berarti di sini. Ya, ini adalah prevent default. Ya, biar dia tidak refresh ya ketika kita klik tadi. Kita coba ulangi dulu. Kita coba klik di bagian tambah data. Nah, seperti ini supaya dia tidak refresh ya. Saya close dulu. Sekarang kita akan lakukan beberapa perubahan di bagian modal kita ya. Oke, kalau kita lihat di sini kita akan naik turun teman-teman ya. Jadi kita di bagian index.blade, tapi script kita di bagian bawah. Sehingga kita kalau mau melakukan perubahan script kita perlu turun dulu. Sedangkan kalau kita mau melakukan perubahan di bagian form kita perlu naik dulu. Ini kita pindahkan saja ya. Kita buat satu buah blade baru, kemudian script ini kita pindahkan dan kita masukkan ke blade tersendiri saja ya. Saya akan membuat sebuah script dulu. Kita masukkan dengan nama script.blade.php. Ya, kemudian untuk scriptnya tadi saya akan pindahkan saja ya. Saya akan copy dari script ini sampai dengan script paling bawah. Saya Ctrl X saja. Kemudian saya akan letakkan di bagian script.blade ini. Saya Ctrl S. Nah, tinggal di bagian sini saya akan include-kan saja ya. include ya, sehingga dia akan kita arahkan ke pegawai.script ya, pegawai.script. Kita cek dulu ya supaya memastikan bisa keluar untuk modalnya dulu. Nah, modalnya bisa keluar, kemudian datanya juga sudah keluar. Nah, sekarang kita akan melakukan perubahan di bagian modal kita. Nah, di bagian modal dan untuk mengeluarkan formnya tadi, kita sudah menyiapkan dua buah isian, nama dan juga email ya.
Kita cek dulu satu persatu di bagian form kita, ada nama, ini sudah nama ya. Kemudian di bagian bawahnya jurusan ya. Ini kita ganti bukan jurusan tapi email ya. Ini juga kita ganti, ID-nya adalah email. Kemudian di sini namanya adalah email ya, email. Oke, sekarang coba kita cek lagi, kita coba refresh. Kita klik di bagian tambah data. Saya coba klik kanan, inspect. Di sini sudah sesuai nama, kemudian di bagian bawahnya klik kanan inspect. Ini sudah sesuai ya, ini adalah email ya. Kemudian saya close dulu. Kemudian berikutnya saya akan membuat sebuah proses di mana nanti ketika diklik di bagian save change ini ya, di bagian bukan, sebentar, ini keliru ya. Simpan ini saya akan pindah di bagian save change saja ya. Sehingga tombol simpan saya akan turunkan ke bagian save changes ini. Oke, sebentar, saya turunkan dulu ya. Ini bagian ini saya hilangkan saja untuk tombol simpannya. Kemudian saya akan gantikan di bagian save changes ini, saya ganti menjadi simpan ya. Ini formnya tidak perlu sebenarnya ya. Ini saya hilangkan saja formnya. Ini bagian atas juga saya hilangkan untuk formnya. Saya Ctrl S, coba saya ulangi lagi, saya klik bagian refresh, saya klik tambah data. Nah, hanya seperti ini saja, nama, email, kemudian simpan. Oke. Berikutnya, kalau kita lihat di bagian tombol simpan ya, dia hanya isiannya BTN primary. Kita butuh sebuah cara supaya ketika diklik di bagian tombol simpan ini, dia akan melakukan proses penyimpanan data. Caranya ini kita bisa berikan kelas ya, misalnya saya berikan kelas tombol simpan misalnya ya. Kemudian saya akan masukkan aksi yang terjadi di bagian tombol simpan ini, tombol kurang O ya, tombol simpan ini. Jadi ketika tombol simpan ini diklik, kita akan menangkap aksinya dan kita akan masukkan di bagian script bleed kita ya. Kita akan masukkan di sini saja ya. Kemudian saya akan tambahkan dengan cara menangkap dulu kalau misalnya dia diklik ya. Saya akan masukkan seperti ini. Kemudian dari tombol simpan, kalau misalnya tombol simpan diklik ya, kita akan melakukan aksinya. Klik function. Kalau misalnya tombol simpan diklik, kita akan lakukan aksi terhadap form tersebut. Misalnya saya berikan alert dulu saja. Saya masukkan, saya diklik begini. Saya diklik ya, saya coba cek dulu. Klik di bagian tambah data, kemudian saya klik di bagian simpan. Nah, benar ya, sudah masuk di sini, saya diklik. Ya, saya close dulu. Kemudian nanti saya akan tangkap untuk nama dan juga email yang dimasukkan di bagian dalam dari form. Ya. Nah, di bagian dari form, untuk nama, dia disimpan dengan ID-nya adalah nama, kemudian emailnya punya ID, ya ini adalah email. Nah, ini kita tangkap saja ya di sini. Kita berikan sebuah variabel, misalnya di sini saya akan masukkan var nama, dia akan kita dapatkan dari nama dan dipanggil dari file, ya value-nya ya. Kemudian saya tambahkan lagi satunya, ya ini adalah email, dia akan didapatkan dari ID email begini, ya. Coba saya console log dulu. Console.log, kemudian kita lihat isinya, nama dan email. Oke, saya Ctrl S, kemudian coba saya refresh dulu. Saya klik di bagian tambah data, saya klik di bagian inspect, saya masukkan nama tertentu. Misalnya saya masukkan namanya adalah Eko misalnya, emailnya eko@gmail.com ya. Saya klik di bagian simpan. Nah, sudah masuk ya di sini. Eko di bagian depan ini adalah namanya, kemudian eko@gmail.com ini adalah emailnya. Oke ya, sudah masuk. Untuk menangkap isiannya, ya saya close dulu. Kita coba lihat lagi di bagian script kita. Selanjutnya kita akan menggunakan nama dan juga email ini dan kita akan kirimkan sebagai sebuah parameter. Dan parameternya kita akan kirimkan ke alamat controller kita. Ya, ini saya close saja di bagian konsolnya. Kemudian untuk mengirimkannya kita butuh sebuah metode namanya adalah ajak.
Dan untuk menggunakan di bagian jQuery, kita tinggal masukkan dolar begini, kemudian Ajax ya. Nah, seperti ini. Kemudian di dalam dari kurung ini, kita masukkan kurung kurawal. Kemudian kita tentukan untuk URL-nya terlebih dahulu. URL-nya di sini kita akan panggil sesuai dengan yang kita miliki di bagian pegawai Ajax controller. Dan yang kita panggil adalah di bagian store ini. Nah, untuk menggunakan fungsi di bagian store, coba kita lihat untuk root kita. Kemudian coba kita lihat bagaimana root untuk menangani masalah method ini ya. Kita masukkan php artisan root, kemudian list, kita enter. Nah, untuk menggunakan fungsi store di sini, untuk menggunakan fungsi store, maka sebenarnya kita cukup memanggil untuk pegawai Ajax saja. Dan tipenya, metodenya yang digunakan adalah post. Maka dia akan memanggil untuk fungsinya adalah fungsi store ya. Maka kita masukkan pegawai Ajax saja, tetapi metodenya adalah metode post. Ya. Sekarang kita sesuaikan dulu di bagian script kita. Nah, di sini kita panggil untuk alamatnya adalah pegawai Ajax begini. Kemudian koma. Kemudian kita tentukan lagi yang berikutnya adalah tipenya. Tipenya adalah post ya, ini seperti metode ya, tipenya adalah post. Kemudian kita masukkan yang berikutnya adalah data. Nah, data ini adalah data yang kita kirimkan ke alamat pegawai Ajax kita nanti ya. Nah, untuk isiannya kita masukkan saja seperti ini. Ya, kita Ctrl X, kemudian kita pindahkan ke bawah sini. Nah, kemudian nama, var-nya kita hilangkan saja. Kemudian var belakang juga kita hilangkan. Kemudian sama dengan kita ganti menjadi titik 2. Ini juga kita ganti menjadi titik 2. Nah, kemudian belakangnya bukan titik koma, tapi kita masukkan koma saja ya, karena dia sudah serialize ya, jadi satu baris saja. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kalau misalnya proses untuk melakukan request dia sudah selesai, perlu kita tambahkan di belakangnya, ini kita berikan koma dulu. Kemudian kita masukkan success, kemudian titik 2, function. Nah, di bagian dalam dari function ini kita bebas saja ya. Jadi intinya nanti kembalian yang kita dapatkan dari pegawai Ajax ini, dia akan masuk kepada sebuah variabel. Variabelnya kita masukkan ke dalam sebuah parameter ya. Misalnya di sini kita masukkan response begini ya. Nah, coba kita console log dulu, console.log, kemudian isinya dari response begini ya. Nah, coba kita masukkan di bagian pegawai Ajax controller, di bagian store ini kita berikan respon ya, kita return saja. Kemudian returnnya kita tuliskan JOS begini. Oke ya. Coba kita refresh dulu. Kemudian coba kita klik di bagian tambah data. Siap-siap kita buka untuk konsol kita. Kita cek di bagian konsol. Kita masukkan namanya misalnya adalah Ani. Emailnya ani@gmail.com. Kita klik di bagian simpan. Nah, ada pesannya bahwa unknown ya. Ketika kita melakukan aksi kepada pegawai Ajax, pesannya adalah unknown. Berarti ada yang keliru ataupun ada yang kurang ketika kita melakukan request kepada post ini. Nah, requestnya kurang karena kita belum mengikutkan untuk CSRF kita di bagian blade yang kita miliki untuk mengirimkan data. Pertama, kita masuk ke bagian index.blade kita. Kemudian kita scroll ke bagian atas. Kita tambahkan sebuah meta baru ya di bagian atas ini. Kita masukkan meta name. Meta name-nya kita berikan nama CSRF-token. Dan kita berikan kontennya. Kontennya isiannya dari CSRF_token. CSRF, bukan SCRF ya. CSRF_token. Kemudian isian dari CSRF-token ini ya, kita akan ikutkan ketika proses Ajax atau proses request terjadi. Kita masukkan di bagian script.blade kita. Nah, supaya dia bisa digunakan untuk semua proses request, maka kita tambahkan saja di sini ya. Tambahkan di bagian atasnya, kita masukkan Ajax setup. Ajax setup. Ya, kita masukkan di sini headers. Headersnya kita masukkan dan kita masukkan dengan
CSRF minus token titik 2 kita ambil dari datanya meta untuk name isiannya dari CSRF minus token, kemudian di sini dari atribut konten. Ya, ini saya tulis dulu global setup misalnya. Ya, dan ini adalah saya masukkan 02 misalnya. Saya berikan proses simpan. Oke ya, sekarang kita coba lagi. Kita coba refresh lagi untuk proses menambahkan data. Saya klik di bagian tambah daftar. Ada yang kurang di bagian pegawai. Coba kita lihat. CSRF token ada yang kurang. Sebentar. Saya sesuaikan dulu di bagian index.blade. CSRF token sudah. Kemudian di bagian script kita kelebihan titik koma ya. Oke, tidak pakai titik koma, saya Ctrl S, kemudian coba kita close, kita coba refresh dulu, kemudian coba saya klik di bagian tambah data, saya masukkan namanya adalah Ani at gmail.com, saya klik dulu inspect, kemudian saya pilih di bagian konsol, saya klik simpan. Nah, sudah mengeluarkan ya. Jadi ini adalah respon yang didapatkan dari data kita dan ini melakukan akses kepada fungsi store ya di bagian pegawai ajak controller kita ya. Kita mengeluarkan dengan menggunakan JOS ini. Sekarang coba kita buat sama-sama ya di bagian fungsi untuk melakukan penyimpanan data. Kita masuk dulu ke bagian fungsi store. Kemudian kita akan menyimpan datanya ya. Saya akan buat sebuah variabel data, di mana variabel data ini akan menampung request yang kita kirimkan. Requestnya ada nama, ya. Kemudian di sana dia diambil dari request untuk nama. Kemudian yang berikutnya adalah email. Dia dipanggil dari request untuk email. Ya. Kemudian kita akan simpan untuk data yang dikirimkan ini. Kita masukkan dari pegawai. Ya, pastikan kalau misalnya kita masukkan pegawai ini di bagian atas juga sudah diikutkan ya untuk modelsnya ya. Jadi app models pegawai. Sehingga di bagian bawah tinggal kita panggil pegawai saja, maka dia akan melakukan akses kepada models kita. Ya, pegawai kemudian create dari variabel data begini. Oke ya. Coba kita Ctrl S. Kemudian coba kita akan masukkan untuk datanya. Saya close dulu. Saya coba refresh. Ya, kemudian saya akan tambahkan data baru, misalnya saya masukkan dengan nama AA misalnya. Emailnya adalah aa@gmail.com. Saya klik di bagian simpan. Ya, harusnya sudah masuk ya. Kalau kita cek di bagian inspect ini, kita cek di bagian konsol tidak ada error. Sekarang coba kita refresh. Nanti harusnya masuk tulisan AA ya, seperti ini ya. Tulisan AA sudah masuk. Sekarang kita akan buat sebuah cara, kalau misalnya datanya masuk, dia akan langsung di-refresh untuk isiannya ya, isian yang sudah ada. Caranya kita masuk ke bagian script kita, ya di bagian script.blade, di bagian proses penyimpanan data. Coba saya rapikan dulu ya. Nah, di bagian penyimpanan data kita akan cuma mengeluarkan console log saja. Ini kita akan tambahkan di bagian dalam dari ajak ini ya, tapi di bagian bawah dari success ini. Di sini kita akan melakukan refresh kalau misalnya proses untuk menyimpan data sudah selesai. Sebenarnya kita cek dulu, sebentar kita cek dulu untuk tabelnya kita punya nama myTabel ya. Maka kita akan refresh datanya dan kita panggil dengan $, kita panggil untuk ID-nya adalah myTabel. M-nya kecil ya, betul atau salah? M-nya kecil ya, myTabel, kemudian kita akan panggil data tabel begini. Jangan lupa kurung buka kurung tutup, kemudian masukkan lagi ajax.reload. Nah, dituliskan seperti ini saja.
Ya, sehingga nanti ketika proses penyimpanan sudah selesai, dia akan melakukan reload dari data list ya, list nama-namanya. Coba kita refresh dulu, coba kita masukkan lagi. Oh sebentar, ada yang keliru berarti. Data tabel Ajax reload. Coba kita klik kanan, inspect, kita cek di bagian konsol. Identifier dolar tidak ditemukan. Sebentar, di sini dolar. Oke, salah tempat ya. Ini harusnya di atas ya. Saya naikkan dulu. Ups, sorry. Nah, harusnya naik di atas seperti ini. Ya, saya Ctrl S dulu. Kemudian coba kita lihat. Kita masukkan salah satu data. Misalnya saya tambah data. Saya masukkan namanya AB misalnya. Emailnya ab@gmail.com. Saya klik di bagian simpan. Nah, dia sudah menambahkan langsung di bagian belakangnya ya, AB. Nah, seperti ini. AB sudah masuk. Sekarang mari kita lihat. Kalau misalnya saya klik di bagian tambah data, jadi bisa saja kalau kita masukkan untuk emailnya ataupun kita kosongkan kan bisa ya. Sehingga perlu kita lakukan sebuah cara supaya kita perlu melakukan validasi terlebih dahulu untuk data-data yang dimasukkan. Dan yang akan kita validasi adalah di bagian nama dan juga email. Dua-duanya harus diisi. Kemudian untuk email perlu kita cek ya, apakah emailnya valid ataukah tidak. Sekarang kita masuk ke bagian Visual Studio Code. Kemudian kita masuk ke bagian pegawai Ajax Controller. Kita masuk ke bagian Store. Nah, di bagian Store kita akan tambahkan proses untuk melakukan validasi. Misalnya saya akan buat sebuah variabel dulu. Saya masukkan validasi begini. Di mana validasi dia akan memanggil untuk kelas validator. Ya, validator kita ambil dari facet saja. Validator kemudian make. Pastikan ketika kita panggil seperti ini di bagian atas juga sudah diikutkan ya. Jadi validator dari support facet validator ya. Kita menggunakan validatornya dari facet. Kemudian dari make ini kita akan ambil untuk request yang dijalankan dengan menggunakan all seperti ini. Kemudian kita berikan koma. Ya, di bagian koma kita akan masukkan apa saja yang akan kita validasi ya. Pertama yang akan kita validasi adalah di bagian nama, di mana nama dia required ya, jadi harus diisikan. Required. Nama harus diisikan. Kemudian kita tambahkan lagi selain nama adalah email. Email. Ya, email selain required juga adalah email ya. Jadi harus untuk format yang dimasukkan, formatnya adalah email. Kemudian sekalian saja kita berikan pesannya kalau misalnya dari tiap-tiap validasinya ini dilanggar ya. Misalnya saya masukkan kalau nama required itu dilanggar, maka kita berikan pesan nama wajib diisi begini. Kita tambahkan lagi. Ya, ini adalah email. Maka di sini kita masukkan email wajib diisi. Kemudian tambahkan lagi satu. Email. Jadi kita cek email, format email wajib benar ya. Jadi format emailnya harus benar. Jadi tidak boleh asal ya. Harus pakai @ ya, kemudian pakai dot dan sebagainya ya. Ini menggunakan seperti ini. Nah, kalau misalnya proses validasinya sukses, kita baru menyimpan datanya. Sedangkan kalau proses validasinya ini gagal, kita akan berikan pesan. Ya, kita bisa masukkan if validasi dia fails atau gagal ya. Kalau dia gagal, kita berikan responnya ya. Kita return saja. Kita return bisa menggunakan seperti ini, response, kemudian responnya kita bentuk menjadi JSON. Di bagian dalam dari JSON ini kita berikan pesan ya di dalamnya. Misalnya saya akan berikan tulisan errors begini. Kemudian kita akan keluarkan errors apa yang terjadi pada proses validasi. Saya masukkan validasi. Kemudian kita masukkan errors. Oke, seperti ini ya. Begitu juga kalau misalnya dia sukses, baru kita masukkan untuk datanya ya. Data penyimpanan ini kita masukkan. Ini saya naikkan ke atas. Ya. Kita masukkan, kemudian kita berikan respon juga. Ini saya copy saja, saya Ctrl C, kita letakkan di bagian bawahnya. Tapi tulisannya bukan, ini errors ya. Bukan errors ya, errors. Ini kita berikan sukses ya. Di bagian sukses kita berikan tulisan
berhasil menyimpan data, misalnya seperti ini. Coba kita cek di bagian script kita. Ini coba kita tambahkan console log lagi ya. Console.log. Kemudian kita lihat responnya seperti apa. Ya, kita mulai dulu. Kita close, kemudian kita coba refresh dulu. Kemudian coba kita akan tambahkan sebuah data. Saya kosongkan dulu ya. Kita kosongkan dulu. Kemudian saya klik di bagian simpan. Nah, dia menampilkan errors, ada tulisannya errors, kemudian di sana ada isian email wajib diisi, nama wajib diisi. Sudah benar. Misalnya namanya saya isi AC misalnya. Saya klik di bagian simpan. Nah, dia menampilkan errors. Errorsnya ada di bagian email, tulisannya email wajib diisi. Nah, teman-teman, di sini kita akan buat supaya di bagian atas ini ya dia bisa menampilkan untuk pesannya ya kalau misalnya ada errorsnya. Nah, ini kita akan tambahkan di bagian dalam dari modal kita ya, di bagian indeks, kemudian kita scroll menuju ke bagian modal ya. Ini title-nya kita ganti saja menjadi form ya. Nah, ini kita tambahkan untuk modalnya di sini. Saya akan membuat kita tambahkan alert dulu, class alert danger ya. Kemudian kita tambahkan satu lagi class alert lagi. Dan alertnya adalah success. Nah, seperti ini ya. Kemudian supaya dia tidak tampil ketika awal kita membuka, kita berikan kelas, ya ini adalah dNone ya. Kelasnya dari Bootstrap supaya dia tidak tampil, ini juga dNone seperti ini. Kita cek dulu ya, kita coba refresh dulu. Kita klik di bagian tambah data ya, formnya tidak untuk alertnya tidak kelihatan. Sekarang kita akan sesuaikan di bagian script kita untuk masuk ke bagian script bleed ya. Ini hanyalah tampilan saja di bagian proses simpan untuk menampilkan respon. Nah, sekarang kita ganti console log ini supaya ketika dia mengetahui bahwa ada errors, maka kita akan menampilkan errornya di bagian alert kita ya, di bagian alert danger. Caranya kita masukkan di sini if response ada errors, tulisannya errors ya, benar ya, ada errors di sini adalah errors ya di sini namanya adalah errors. Kalau misalnya ada errors, baru kita keluarkan untuk isiannya di sini. Coba kita pindahkan saja ya untuk console log-nya biar ke bawah ini. Kalau misalnya dia ada error, kita keluarkan dulu. Kita cek ya apakah kalau misalnya dia ada error untuk responnya bisa keluar di sini, atau kita tambahkan respon.errors begini ya. Sekarang kita coba lagi, kita coba refresh, kemudian coba kita masukkan di bagian tambah data. Saya klik di bagian tambah data, kemudian saya akan masukkan untuk isiannya, misalnya saya saya ulangi dulu, saya klik tambah data, kemudian saya klik di bagian simpan. Nanti harusnya dia mengeluarkan untuk errornya ya, ada email wajib diisi, kemudian nama wajib diisi. Oke ya, sudah sesuai di sini. Nah, sekarang kita akan ubah supaya untuk responnya ini ya, dia akan mengeluarkan dan dia akan ditampilkan di bagian alert danger kita. Nah, karena kalau kita lihat di bagian responnya ini, dia akan punya sesuai dengan errornya ya. Jadi kalau misalnya errornya ada 2, maka dia akan tampil 2 kali. Kalau misalnya errornya hanya 1 ya, misalnya namanya saya masukkan AD misalnya, saya klik di bagian simpan. Nah, dia errornya hanya 1 saja, yakni adalah email wajib diisi. Makanya kita akan lakukan perulangan di bagian jQuery dengan menggunakan salah satu fungsinya, yakni adalah each ya. Kita bisa masukkan $.each seperti ini. Kemudian di bagian dalamnya kita masukkan untuk each-nya ya, sebentar. Each-nya diambil dari response.errors, kemudian kita masukkan function, di dalamnya kita berikan key, kemudian ini adalah value ya, kita lakukan perulangannya. Kemudian di bagian dalam dari perulangan kita akan keluarkan untuk datanya ya dengan menggunakan dari jQuery alert minus danger, kemudian kita masukkan dalam append saja karena dia ada kemungkinan lebih dari 1 ya untuk errornya. Kita masukkan dalam append, kemudian masukkan li, kemudian di sini kita berikan
dengan value seperti ini. Ini di atasnya kita berikan supaya dia tampil dulu ya kalau misalnya dia ada error ya. Saya masukkan $.alert -danger. Kita akan remove class untuk display none-nya. Remove class. Kita ingat kalau di bagian index ini kita masukkannya denon ya. Nah, kalau misalnya dia ada error, maka denonnya ini kita hilangkan. Supaya apa? Supaya dia tampil ya. Remove class denon seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan alert. Alert danger-nya ini kita copy. Kita letakkan di bagian atas juga, tetapi di sini kita masukkan berupa UL ya. Kemudian di bagian bawahnya kita masukkan berupa UL penutupnya. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita coba dulu ya. Kita coba close, kita coba refresh. Kemudian kita klik di bagian tambah data, kita klik di bagian simpan. Nah, sudah ada tampilan seperti ini ya. Nama wajib diisi, kemudian email wajib diisi. Tapi kalau kita lihat sepertinya tampilannya belum oke ya. Coba saya klik kanan, kemudian inspect. Oke, di bagian alert. Nah, ternyata posisinya adalah UL-nya dia 1 ya, kemudian LI-nya di bawahnya, LI-nya di bawahnya. Harusnya LI-nya ini ya, kedua LI-nya ini dia ada di bagian dalam dari UL ya. Maka kita sesuaikan dulu. Sepertinya ada yang kurang di sini di bagian append ya. Kita tambahkan find dulu. Ya, kemudian kita masukkan di sana UL. Jadi dia akan melakukan append-nya setelah UL pembuka ini ya. Sehingga untuk LI-nya dia akan berada di bagian dalam dari UL ya. Sekarang coba kita refresh ya. Kemudian coba kita klik di bagian tambah data. Saya klik di bagian simpan. Dia akan mengeluarkan untuk pesannya. Kalau saya klik di bagian inspect, nah seperti ini ya harusnya. UL, kemudian di dalamnya ada LI, kemudian ada LI lagi. Sekarang coba saya masukkan, saya klik simpan lagi ya. Saya klik simpan lagi, kemudian kalau kita lihat di bagian konsol, oke ya sudah sesuai. Nah sekarang kita akan memasukkan data ya, sehingga nanti kalau misalnya dia lolos ya dalam bagian validasi, dia akan memasukkan datanya. Nah sekalian saja kalau misalnya dia sudah sukses, artinya respon yang diberikan adalah sukses ya. Maka kita akan sesuaikan di bagian respon kita di sini. Ini adalah kalau misalnya ada error. Kalau misalnya dia tidak ada error, artinya dia sukses. Baru kemudian kita akan menampilkan pesannya kalau dia sukses ya. Saya akan masukkan di bagian suksesnya ini ya. Ini adalah di bagian alert success. Ini saya remove kelas untuk di bagian denon-nya. Denon saya hilangkan. Kemudian saya akan keluarkan isiannya dari data yang didapatkan ya, dari respon di bagian pegawai ajak tadi. Nah, saya masukkan di sini, ya ini adalah datanya ya, datanya dari response.success seperti ini. Saya Ctrl S. Kemudian coba saya ulangi lagi, ya, saya refresh. Kemudian saya akan masukkan salah satu data misalnya, saya berikan nama AC begini. Emailnya ac@gmail.com. Kemudian saya klik di bagian simpan. Nah, dia akan ada tulisannya berhasil menyimpan data. Kalau misalnya saya close, dia akan hilang untuk modelnya dan datanya sudah masuk ya di bagian daftar kita ini. Sekarang coba saya akan masukkan tambah data lagi. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini, untuk modalnya dia belum menghilangkan ya, dari alertnya dia masih menampilkan, kemudian value-nya di tiap isiannya masih tampil ya, AC-nya masih tampil, kemudian untuk bagian emailnya juga tampil. Sekarang kita akan membuat supaya di bagian script kita, kalau misalnya tombol close-nya itu dihilangkan ya, dipencet ini, di bagian close ini dipencet, maka dia akan hilang untuk alertnya hilang, kemudian isiannya juga hilang. Caranya coba kita klik di bagian inspect ini, dia sebenarnya ada di bagian modal footer, atau kita hilangkan pakai cara ini saja supaya kalau misalnya dia hilang, dia akan menghilangkan untuk value-nya. Ya, kita coba scroll ke bagian bawah, kemudian kita masuk ke bagian atas dari script ini, script penutup. Kita masukkan di sini untuk
modal kita namanya apa ya di sini? Namanya adalah example modal. Ini saya copy namanya, kemudian saya masukkan di sini. Nah, untuk menghilangkannya kita bisa masukkan on, ya. Di bagian dalam on kita berikan hidden.bs.modal, ya, seperti ini. Kemudian kita berikan function. Nah, di bagian function kita akan hilangkan untuk data-datanya, ya. Coba saya berikan alt dulu untuk memastikan kalau misalnya dia diklik di bagian close, dia akan memunculkan alertnya, ya. Saya di close misalnya. Kemudian coba saya refresh dulu. Saya klik di bagian tambah data, saya klik di bagian close. Nah, sudah ada pesannya ya, saya di close. Oke, sekarang saya akan hilangkan untuk data-datanya kalau misalnya dia di close. Nah, caranya ini saya masukkan dulu dari nama, ini saya hilangkan menjadi filenya kosong. Kemudian tambah satu lagi, ya, setelah nama, ya, ini adalah email. Ya, selain email kita masukkan untuk yang alert danger, ya, alert minus danger. Kalau misalnya dia di close berarti denon-nya kita tambahkan lagi, ya, add class. Kalau tadi kan remove class, ya, di atas tadi remove class. Kalau kita akan menambahkan maka kita gunakan add class. Add class-nya adalah denon. Ya, kemudian selain ini kita tambahkan satu alert danger, kita hilangkan isiannya, HTML-nya kita kosongkan. Oke, kemudian kita buat satu lagi, ini kan untuk yang danger, kita tambahkan satu lagi untuk yang success. Ya, success. Ini juga sama, ya, ini adalah sukses. Oke, ya. Sekarang kita coba lagi, kita coba tambahkan data, saya masukkan AD begini, emailnya ad@gmail.com, saya klik di bagian simpan, akan ada pesannya berhasil menyimpan data, kemudian datanya keluar di bagian bawahnya, saya klik di bagian close. Harusnya nanti kalau misalnya kita buka lagi untuk tombol tambah data, tidak akan lagi ada lagi pesan berhasil menambahkan data dan juga isian di bagian kolom-kolomnya juga sudah hilang, ya. Saya klik, nah, sudah hilang seperti ini. Saya close. Selanjutnya kita akan melakukan proses edit. Nah, untuk membuat aksi kepada tombol edit ini, kita perlu memberikan class lebih dahulu, ya, di bagian tombol edit kita. Kita lihat di bagian blade kita, di bagian tombol.blade, hanya ada kelas btn, btn warning, kemudian btn sm, ya. Kita coba tambahkan satu buah kelas di dalamnya, ya. Kita masukkan tombol edit begini. Kemudian yang di bagian delete juga kita tambahkan tombol del seperti ini. Nah, berikutnya kita akan membuat supaya kalau misalnya di bagian tombol edit ini diklik, dia akan melakukan aksi yang kita akan arahkan, ya. Kita masuk ke bagian script.blade ini, kemudian kita akan membuat sebuah fungsi di sana. Coba kita scroll ke atas, coba kita hampir samakan saja, ya, dengan proses simpan ini. Saya akan copy saja ini, ya. Kemudian saya akan buat fungsinya di bagian bawah. Ya, kita sesuaikan. Oke, kalau tadi adalah tombol tambah, kalau yang berikutnya ini adalah tombol edit. Ya, ini adalah proses nomor 3. Prosesnya adalah proses edit seperti ini. Nah, berikutnya kalau kita melakukan proses edit, berarti kita kan perlu mengecek terlebih dahulu ID mana yang diedit, ya, supaya kita tidak melakukan editing kepada semua data. Nah, untungnya tadi kita sudah siapkan sebuah properti di dalamnya, namanya adalah data ID. Untuk bisa menangkapnya, kita bisa masukkan di bagian jQuery dengan menggunakan, misalnya saya masukkan ke dalam sebuah variabel, ya, var ID sama dengan, masukkan di sini dengan this dari data ID begini. Ya, coba saya alert dulu. Saya alert ID isi berapa, ya. Kita pastikan dulu ID-nya bisa masuk di sini. Sekarang coba kita refresh dulu. Kita klik salah satu, ya, misalnya di bagian paling atas ini saya klik edit. Nah, dia menampilkan untuk ID-nya, ternyata ID-nya adalah 21. Saya klik di bagian AC ini. Nah, ID-nya adalah 23. Oke. Nah, berarti sudah tertangkap untuk ID-nya. Selanjutnya kita akan menggunakan ID-nya tadi supaya dia menampilkan data yang dimiliki.
Nah, caranya sama, kita akan menggunakan Ajax ya. Di mana Ajax-nya dia akan melakukan akses terlebih dahulu kepada kelas kita, di mana kelasnya adalah di bagian edit ini ya. Sehingga kalau misalnya parameter ID-nya dimasukkan, dia akan menampilkan data sesuai dengan ID yang dimiliki ya. Coba di bagian edit ini saya berikan return dulu, saya berikan tulisan JOS begini ya. Nah, kemudian saya akan masuk ke bagian script. Di sini saya akan melakukan proses untuk menampilkan data dari Ajax ya. Saya panggil dulu Ajax-nya. Kemudian di sana saya akan panggil beberapa parameternya. Parameter yang pertama adalah dari alamat pegawai Ajax slash di sini adalah dari ID slash edit ya. Kita berikan koma. Nah, jangan lupa kalau kita mau lihat untuk parameternya terkait dengan alamatnya, kemudian metode yang digunakan, kita bisa lihat dengan menggunakan PHP Artisan Root List ya. Nah, nanti kalau kita akan melakukan edit di sini, ya di bagian edit ini, maka metodenya adalah metode get, kemudian parameternya di bagian URL adalah pegawai Ajax, kemudian ini adalah ID-nya, kemudian yang berikutnya ini adalah edit, kemudian nanti dia akan melakukan akses kepada fungsi edit ya. Polanya seperti itu. Nah, ini menggunakan pola pegawai Ajax, kemudian parameter, kemudian edit. Kemudian untuk tipenya kita tentukan, tipenya adalah get ya, tipenya adalah get. Kemudian kita akan jalankan kalau misalnya dia sudah di request. Kita kembalikan untuk datanya di sini success titik 2 function. Di dalam function kita berikan response misalnya. Kemudian kita berikan di sini untuk mengeluarkan isiannya dari responnya. Console.log adalah response. Kita pastikan bahwa dia sudah memanggil untuk data kita ya. Sekarang coba kita refresh dulu. Jangan lupa kita klik kanan, kemudian inspect. Kita klik di bagian console. Coba kita refresh dulu. Oke, kemudian saya klik di bagian edit ini. Nah, sudah ada tulisan JOS ya, artinya memang sudah mengarahkan untuk controllernya menuju ke bagian fungsi edit yang kita punya. Tinggal sekarang kita arahkan di bagian fungsi kita, masuk ke bagian pegawai Ajax controller, kemudian return JOS ini kita hilangkan, dan kita gantikan dengan supaya dia mengambil data kita ya. Saya akan masukkan data misalnya, dan dia akan kita dapatkan dari pegawai pegawai where di mana dia didapatkan dari ID isinya dari parameter ID ya. Kemudian kita ambil yang pertama saja, first seperti ini. Kemudian kita return ya, return responnya kita kembalikan dari JSON, kemudian nanti kita kembalikan datanya berupa result ini kita kembalikan dari data. Ya, seperti ini ya. Sehingga nanti kita perlu memanggilnya respond.result ya. Kalau seperti di bagian script kita kan kembalikannya respon seperti ini ya. Sehingga untuk memanggil isiannya kita masukkan respond.result seperti ini. Coba kita Ctrl S dulu. Sekarang coba kita refresh dulu. Kemudian kita klik di bagian tombol edit. Nah, dia akan mengambilkan untuk datanya, ID-nya 21, namanya AA, emailnya aa@gmail. Coba saya klik di bagian nomor 5 ini, saya klik. Nah, dia mengambil untuk namanya Alvis Bartel ya, kemudian emailnya fakronin@yahoo.com. Oke, berarti sudah sesuai. Sekarang tinggal kita buat supaya ketika dia sudah punya untuk datanya, dia akan mengembalikan nilainya kepada form yang kita punya. Nah, formnya kita masukkan dulu di sini. Pertama kita munculkan dulu untuk modal kita ya. Kita masukkan di sini dengan namanya adalah example modal ya. Ini kita copy saja, saya Ctrl C. Kemudian saya letakkan di bagian dalam dari proses edit ini. Nah, seperti ini ya. Sehingga dia akan menampilkan dulu untuk modalnya. Kemudian kalau modalnya dia sudah tampil, baru kemudian kita masukkan isian-isiannya ya. Yang pertama adalah dari nama. Kita masukkan filenya. Filenya didapatkan dari response.result.nama. Ini adalah untuk namanya. Kemudian kita perlu satu lagi, yakni adalah email.
email didapatkan dari result email. Ya, coba kita cek dulu. Coba kita refresh. Saya klik di bagian edit. Nah, dia menampilkan ya, nama AA, emailnya aa@gmail. Saya close, saya pilih nomor 10 ini, saya klik di bagian edit, Hebel ya, kemudian emailnya juga sudah tampil. Berikutnya kita akan melakukan proses penyimpanan data dari data yang kita punya ya. Saya klik misalnya di bagian AA ini, ya dia akan menampilkan untuk datanya. Nah, sebenarnya polanya ketika kita akan melakukan update data dan akan melakukan simpan data, sebenarnya polanya hampir sama ya. Yang berbeda hanyalah alamat yang digunakan serta tipe metode yang dijalankan ya. Kalau kita melakukan proses penyimpanan, maka dia akan melakukan akses dan tipenya adalah POST. Sedangkan kalau kita melakukan update, tipenya adalah PUT ya. Maka kita jadikan satu saja untuk fungsinya ya, di bagian atas ini fungsinya kita jadikan satu saja ini. Ya, fungsi ajak penyimpanan ini kita jadikan satu saja. Ini kita simpan saja, saya copy, saya Ctrl X ya. Kemudian saya akan buat sebuah fungsi baru. Misalnya saya akan berikan nama function simpan begini. Ya, function simpan. Kemudian saya paste saja tadi. Ya, sehingga function simpan dia akan melakukan proses penyimpanan data. Nah, yang membedakan adalah ketika kita melakukan proses penyimpanan dan dia merupakan data baru, maka dia tidak memerlukan ID. Sedangkan kalau dia adalah data yang merupakan update dari data yang sudah ada, maka dia memerlukan ID. Maka di sini saya masukkan ID, defaultnya kosong ya, boleh kosong. Nah, kemudian kita akan lakukan pengecekan dulu. If ID dia kosong, berarti dia akan melakukan proses penambahan data. Ya, saya akan buat sebuah variabel var URL misalnya. Var URL ini saya masukkan dari pegawai ajak ya. Sesuai ini pegawai ajak. Kemudian yang berikutnya var ini adalah tipe adalah POST. Nah, seperti ini ya. Ini adalah kalau misalnya dia akan melakukan penambahan data. Sedangkan kalau misalnya dia akan melakukan update data, yang membedakan hanya simbol saja ya. Ini saya copy di bagian atas, saya letakkan di bagian bawahnya. Nah, ini pegawai ajaknya perlu kita tambahkan slash begini, kemudian kita tambahkan dengan parameternya. Parameternya adalah ID. Nah, seperti ini. Kemudian tipenya bukan lagi POST, tetapi PUT. Nah, tinggal di bagian URL kita ganti ya. Dari yang sebelumnya langsung pegawai ajak ini, kita ganti menjadi var URL. Ya, begitu juga di bagian tipe ini, bukan lagi langsung POST seperti ini, tapi pakai var type. Nah, seperti ini saja. Kemudian kita scroll ke bagian atas, ini coba saya berikan fungsi simpan dan update misalnya. Saya komen dulu. Oke ya. Kemudian saya akan masukkan ke bagian proses simpan. Di sini saya masukkan simpan. Nah, begitu juga kalau misalnya dia di bagian proses update, maka saya copy ini, kemudian saya letakkan di bagian bawahnya. Oke, seperti ini. Bedanya apa? Bedanya di bagian bawah perlu kita tambahkan ID begini. Oke ya. Sekarang kita coba dulu. Kita coba refresh. Saya akan coba edit salah satu si AC ini. A-nya tidak besar ya, A-nya kecil. Saya klik edit, kemudian A-nya saya gantikan menjadi besar. Saya klik di bagian simpan. Oke, coba kita lihat sepertinya ada yang kurang. Coba saya refresh dulu. A-nya masih kecil, berarti ada yang kurang pas di sini. Coba kita lihat di bagian script kita, pegawai ajak controller. Oke, ternyata kita belum masukkan ya di bagian fungsi update ini. Ini di bagian fungsi update ini kita gantikan saja atau kita kopikan ya dari proses melakukan penyimpanan tadi, proses di bagian fungsi store ini. Saya blok sampai di bagian bawah, saya Ctrl C, kemudian saya letakkan di bagian fungsi update ini. Nah, saya Ctrl S. Nah, bedanya kalau di bagian atas dia akan melakukan proses create ya, di bagian bawah ini fungsinya adalah fungsi create. Sedangkan kalau kita melakukan update, maka kita ganti bukan lagi create, tapi kita berikan where dulu. Where-nya dari ID ya. Cara membacanya, dia akan mencari
ID yang ID-nya adalah sesuai dengan parameter yang ada. Kalau misalnya ID-nya 5, maka dia akan mencari di bagian tabel pegawai where di mana ID-nya adalah 5. Ya. Nah, kalau misalnya dia sudah dimasukkan where seperti ini, kita update dengan data. Oke ya, kita Ctrl S, kita ganti berhasil melakukan update data begini. Oke ya, sekarang coba kita refresh. Kita klik salah satu di bagian AC ini. Saya ganti namanya menjadi AC begini. Saya klik di bagian simpan. Sudah ada tulisannya berhasil melakukan update data. Saya klik di bagian close. Nah, sekarang dia sudah berganti tulisannya. A-nya menjadi besar ya. Tadi sebelumnya tulisannya kecil ya A-nya. Fungsi untuk menampilkan data sudah, menambah data sudah, melakukan edit sudah. Tinggal sekarang kita akan lakukan untuk fungsi yang terakhir, ya ini adalah melakukan proses delete ya. Nah, kita akan melakukan proses delete, tapi sebelumnya kita coba cek dulu di bagian tombol blade. Kita sudah siapkan di sini, nama kelasnya adalah tombol del ya. Sekarang tinggal kita buat prosesnya kalau misalnya kita akan melakukan delete data. Kita masuk ke bagian script, ini adalah proses edit ya. Ini saya akan buat satu lagi, sebuah fungsi untuk proses delete. Ya, proses delete. Kita copy saja di bagian atas ini. Ya, di bagian ini saya kopikan di bagian bawahnya. Jangan lupa kurung kurang penutup, kemudian kurung biasa penutup. Kemudian tombolnya adalah tombol del ya, tombol del. Oke, kemudian berikutnya di bagian dalam dari tombol del ini misalnya saya berikan alert dulu. Ya, saya tuliskan, saya diklik misalnya. Kita pastikan bahwa kalau diklik dia sudah menampilkan untuk pesannya, alertnya, saya klik. Nah, saya diklik. Oke, berarti sudah sesuai ya. Nah, tinggal sekarang kalau misalnya kita akan melakukan proses delete, biasanya kan kita perlu melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Karena namanya delete biasanya kan akan menghilangkan data ya. Kita masukkan if, kita berikan confirm, kita berikan tulisan yakin mau hapus data ini, begini ya. Kalau misalnya dia adalah true, baru kemudian kita akan lakukan proses delete data ya. Kita ambil dulu untuk datanya ya, sesuai dengan yang di bagian edit ya. Ini kan kita tangkap dulu untuk parameter ID-nya ya. Saya copy, saya letakkan di bagian bawah saja ya untuk proses delete. Kemudian kita akan masukkan dia ke dalam ajak ya. Saya masukkan ajak begini. Kemudian di bagian dalamnya saya masukkan kurung kurawal. Kemudian saya panggil untuk URL-nya. URL-nya nanti ada di pegawai ajak. Sesuai dengan di bagian terminal ya. Kalau misalnya kita akan melakukan proses delete, maka parameternya adalah pegawai. Kemudian ini adalah ID-nya. Sedangkan metodenya adalah metode delete. Ya. Ini adalah pegawai ajak. Kemudian slash. Ini adalah parameternya adalah ID. Kemudian tinggal kita tambahkan tipenya. Tipenya yang digunakan adalah delete begini. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk membuat supaya dia refresh, kita tambahkan untuk melakukan proses refresh ya. Refresh dia ada di sini. Ya, untuk reload ya. Jadi akan mereload tabel datanya ya. Saya copy, kemudian saya letakkan di bagian delete ini. Saya letakkan di bawahnya. Ya, saya Ctrl S. Kemudian berikutnya, jangan lupa di bagian controllernya juga kita sesuaikan di bagian fungsi destroy ini. Kita panggil pegawai where, where-nya adalah ID, isiannya dari ID, kemudian kita delete begini. Kita Ctrl S, coba kita ulangi, ya kita coba refresh dulu. Saya coba hilangkan si AA ini, saya klik di bagian delete, sudah ada pesannya, yakin mau hapus data ini, saya klik OK. Nah, si AA hilang, saya klik di bagian del untuk si AB ini, saya klik di bagian OK. AB hilang, saya klik di bagian AC. AC hilang, saya klik di bagian AD. AD hilang. Itu dia pembahasan kita tentang bagaimana cara kita bisa melakukan proses create, read, update, dan juga delete dengan menggunakan ajak. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.